kelihatan slide-nya? Bisa, Dok. Jadi kita mulai topik pertama, yaitu epilepsi yang sering terjadi pada bayi dan anak. Ada beberapa epilepsi yang sering pada anak atau bayi, tapi kita bicarakan pagi ini hanya dua, ya, supaya bisa kenal. Kalau melihat seorang anak dengan cerita seperti berikut, pikirkan itu adalah bagian dari epilepsi pada anak. Kita mulai dari infantile spasme atau spasme infantil. Jadi spasme infantil ini pertama kali dikemukakan oleh West tahun 1841. Ya, dia melihat anak ini kejang, tapi kok tidak lazim kejangnya, ya, tidak umum. Dan diikutinya ternyata ada gangguan perkembangan. Jadi, dan sampai sekarang kalau spasme ini infantil ini masih banyak yang belum terjawab sehingga penelitiannya masih terus berlanjut. Ya. Kalau dari istilahnya, terminologi spasme infantil ini sering juga disebut dengan West syndrome atau sindroma West. Ya. Nah, sindroma tentu ada kumpulan beberapa tanda dan gejala. Yang klasik terdiri bisa kita lihat tanda dan gejala itu meliputi klinisnya, ya, terutama bentuk kejangnya, tipe kejangnya. Kemudian gambaran EEG, ensefalopati. Nanti ada gambaran EEG itu yang disebut dengan Hips arrhythmia. Ini khas punya si spasme infantil. Ya. Dan klinis perkembangannya mengalami keterlambatan, retardasi mental ini. Jadi sindroma West ini mencakup tiga hal ini yang khas, ya, klinis, EEG, dan perkembangan yang mental retardasi. Etiologinya bisa dibagi atas simptomatik, kriptogenik, dan idiopatik berdasarkan ILAE 1991. Ya. Insidensinya 2-5 kasus per 10.000 kelahiran hidup. Dengan prevalensi pada usia 10 tahun diperkirakan 1,5 sampai 2 per 10.000 anak. Rata-rata spasme infantil ini terjadi pada tahun pertama kehidupan, di mana puncaknya itu di antara usia 4 sampai 6 bulan. Jadi 4 sampai 6 bulan ini penderita spasme infantil yang sering dijumpai, ya. Ini dia, kita masuk ke klinisnya bagaimana. Saat terjadi kejang, kita lihat ada kontraksi otot tertentu, ya, misalnya leher, badan, anggota gerak, dan dia ini simetris, ya, kiri kanan. Kalau subtipenya ada yang disebut dengan tipe flexor, extensor, ataupun campuran. Jadi nanti kita lihat khas dia gerakan. Ini contohnya, ya. Kalau kita perhatikan anak ini tiba-tiba seperti memeluk. Dan ini terjadi beberapa kali, puluhan sampai ratusan kali per hari, ya, setiap bangun. Ini dia bukan jatuh oleng, tapi spasme tiba-tiba, lehernya, ya, otot bahunya, kedua tangannya fleksi, sedangkan lehernya ekstensi. Ini diketahui kejang adalah pada saat dia seperti ini sudah terpasang EEG-nya, dan di EEG-nya ini nampak jelas pada saat kejadian itu EEG-nya menunjukkan abnormalitas atau epileptiform yang khas untuk spasme infantil. Jadi seperti terkejut tiba-tiba.
Sering, sangat sering ya per hari. Oke. Nah, ini kasus kita di Adam Malik. Tampak dia seperti terkejut ya. Nah, terkejut, ikut seluruh ekstremitasnya dan matanya, perhatikan juga. Jadi dia bukan kelojokan menghentak-hentak, bukan juga hanya tonik, tegang, tapi seperti spasme, terkejut, ya. Tiba-tiba seperti memeluk, mau memeluk. Jadi pas kejadian spasme, kita juga mengalami gangguan. Masih jelas ya suara saya sama slide-nya? Masih, Dok. Nah, jadi kalau itu klinisnya, tipe kejangnya spasme. Dari gambaran EEG, kita dapati yang disebut dengan Hips arrhythmia. Di mana Hips arrhythmia ini adalah gambaran EEG yang gelombang irama dasarnya itu kacau, tidak terorganisasi, tidak bisa diidentifikasi berapa frekuensinya per detik, karena kacau. Ada gelombang lambat, voltase tinggi, tapi ada juga yang sama sekali tidak terjadi, voltasenya sangat rendah, ya bergantian. Jadi Hips arrhythmia ini menunjukkan perubahan pola yang tidak normal. Ya. Kadang berlebihan, burst, kadang datar, itu namanya suppression. Nah, spasme infantil ini salah satu sindroma epilepsi yang bisa yang progresif, mulai dari bayi dijumpai, itu namanya Ohtahara syndrome, ya. Kemudian masuk ke spasme infantil atau West syndrome dan berlanjut pada anak remaja menjadi sindroma Lennox-Gastaut. Jadi ini salah satu ensefalopati yang merusak perkembangan otak. Disebut juga dengan epileptic encephalopathy. Nah, inilah dia gambaran EEG Hips arrhythmia. Sehingga kita susah mengidentifikasi irama dasarnya berapa. Ada yang lambat tapi tinggi sekali voltasenya. Kadang ada yang datar ya, supresi. Biar lebih jelas mungkin di sini. Nah, ini tinggi voltasenya tapi ada yang tiba-tiba datar lagi, tersupresi. Tinggi lagi, burst, baru datar. Ini khas untuk infantile spasm. Ya. Pengobatannya, nah ini kita di Indonesia sedikit kurang beruntung karena obat utama yaitu hormon ACTH itu tidak tersedia di negara kita di Indonesia. Sehingga kadang dipikirkan obat yang lain misalnya steroid prednison atau ada namanya vigabatrin. Kalau vigabatrin pun tidak terdapat di Indonesia. Mungkin hanya prednison inilah yang mungkin kita bisa pakai, tapi itu pun tidak bisa seefektif ACTH. Obat-obat baru yang pernah dicobakan adalah seperti yang disebut ini, felbamate, lamotrigine, topiramate, zonisamide. Tapi dikatakan hanya mengurangi frekuensi kejang sampai menghilangkan sama sekali tidak ada.
Jadi ini situasi kita di Indonesia. Prognosisnya seperti saya sampaikan, ya tidak bagus ya menjadi epilepsi yang kronik, di mana dia bersifat merusak otak menjadi retardasi mental dan gangguan perkembangan. Ini tadi dia 20-50% pasien infantile spasm akan berlanjut ke epilepsi dengan sindroma Lennox-Gastaut. Ini pada anak remaja ya atau anak yang lebih besar. Sudah paham ya? Jadi sekedar tahu, pernah melihat apa itu, selanjutnya kita rujuk ya ke kompetensi dokter umum. Nah, sekarang kita masuk ke lanjutan dari spasme infantil ya yang masih terjadi pada remaja. Itu namanya Lennox-Gastaut syndrome. Ya. Jadi epilepsi yang tipe kejangnya campuran. Inilah yang khasnya. Semua tipe kejang bisa terjadi pada anak atau remaja penderita sindroma Lennox-Gastaut. Ya. Ada kejangnya yang tonik, tegang, tonik-klonik, tegang dulu baru kelojotan, ada mioklonik, ya. Otot-otot tertentu yang kejang, ada atypical absence, bengong, ada head drop, tiba-tiba jatuh kepalanya. Ya. Serangan kejang ini terjadi beberapa kali per hari, hampir seperti infantile spasme tadi, cuman tidak sesering spasme infantil. Ya. Jadi kalau tadi spasme infantil itu dilihat dari klinis, EEG dan retardasi mental, Lennox-Gastaut ini bisa dari usia tertentu, ya, yang remaja. Sifat tipe kejang yang khusus, yang khas sebenarnya khasnya ini adalah semua tipe kejang ada pada kasus ini. Kemudian pola EEG-nya juga tertentu. Dan juga dijumpai keterlambatan psikomotor ataupun retardasi mental seperti spasme infantil tadi. Karena 20-50% spasme infantil berlanjut menjadi Lennox-Gastaut syndrome. Ya. Nah ini dia, anaknya duduk tiba-tiba tonik sehingga dia jatuh, ya masih tonik. Tidak lama kemudian dia menjadi klonik. Kronik lagi. Jadi khas, semua tipe kejang ada sama dia. Tiba-tiba head drop, kemudian terjadi tonik, ya, tegang seluruh tubuhnya, diikuti dengan klonik, kelojotan. Ya, jadi inilah bentuk kejang dari Lennox-Gastaut syndrome. Etiologi Lennox-Gastaut syndrome ini adalah bisa primer, disebut juga dengan idiopatik, ya, tanpa ada kelainan struktur otak, ataupun sekunder, simptomatik, ada kelainan atau abnormalitas di otak, struktur otak. Jadi ini. Nah, ini dapat muncul pada anak yang sebelumnya normal. Atau pada anak yang telah ada kelainan neurologi sebelumnya. Jadi tidak semua Lennox-Gastaut ini diawali atau lanjutan dari spasme infantil. Lennox-Gastaut bisa sebelumnya normal. Begitu kejang terjadi, semua bentuk kejang ada sama dia, kita EEG khas EEG-nya, dan kita ikuti perkembangannya menjadi menurun. Nah, kalau pola EEG-nya, deskripsinya ini kompleks paku obat yang lambat. Kemudian hampir sama dengan spasme infantil tadi,
Gelombang irama dasarnya abnormal, yaitu lambat, hanya 1,5 sampai 2,5 Hertz, 2,5 siklus per detik, berarti sangat lambat. Ya. Dan morfologinya, amplitudenya, kecepatannya bervariasi di antara serangan atau burst itu. Sama seperti tadi, pengobatan tidak ada tunggal, obat tunggal untuk jenis epilepsi ini. Karena sampai sekarang itu pengobatan itu lebih condong berdasarkan tipe kejang yang paling dominan. Itulah dikasih. Lain kalau absence beda lagi obat pilihan utamanya. Ya. Jadi tidak ada obat tunggal yang bisa berhasil mengobati sindrom Lennox-Gastaut. Sama seperti tadi bisa dicobakan Felbamate, Lamotrigine, ya. Tapi jarang dengan komplit mengatasi atau menghilangkan kejang. Nah, saat ini sedang berkembang ada yang namanya diet ketogenik, tinggi lemak, rendah karbohidrat, protein yang seimbang. Ya. Ini ada penelitian menemukan tingkat keberhasilan pengobatan atau menurunkan kejang pada sindroma Lennox-Gastaut. Tata laksana yang lain, usaha yang lain untuk mengurangi kejangnya adalah bisa dengan operasi, termasuk stimulasi saraf vagus, nervus vagus. Ya. Inilah mengenai epilepsi yang sering pada anak, pada bayi dan anak. Silakan buka kameranya, ada yang mau ditanya atau mau didiskusikan, ayo. Izin bertanya, Dok. Ya. Izin bertanya, Dok. Tadi kan dikatakan Felbamate dan Lamotrigine ini hanya dapat mengurangi frekuensi kejangnya. Ya. Apakah dengan pemberian ini kita juga dapat mencegah, misalnya pada spasme infantilnya kita cegah jangan sampai berkembang jadi sindrom Lennox-Gastaut-nya, Dok? Ya, sebenarnya berkembang menjadi Lennox-Gastaut itu tidak bisa diprediksi ya, sehingga kita tidak bisa mencegah. Saya bilang kita akan mencegah terjadinya kelanjutan menjadi Lennox-Gastaut. Tapi prinsip yang utama dalam tata laksananya adalah tetap kurangi kejang, frekuensi kejang. Bila perlu hentikan kejang. Kalau bisa hentikan kejang. Tapi kalau nggak bisa paling tidak kurangi kejang. Jaga tumbuh kembang keseluruhannya, terutama otaknya. Jangan terjadi retardasi mental. Karena tadi ini adalah bagian dari epilepsi yang ensefalopatik, yaitu epilepsi yang merusak otak, sehingga terjadi regresi, gangguan perkembangan otak, perkembangan anak secara keseluruhan. Mungkin itu ya, bisa saya jelaskan. Oke, silakan. Ada yang mau ditanya lagi? Terima kasih, Dok. Yang lain? Ayo. Ada yang sudah pernah melihat kasusnya? Anak tetangga, kenalan, keluarga, sepupu yang mengalami kejang? Ada nggak yang pernah melihat seperti itu? Tidak pernah, Dok. Nah, yang gimana pernah dilihat? Anis Akmal, coba buka kameranya. Semuanya buka kameranya. Saya harus punya data untuk saya kirimkan ke fakultas. Lydia Grace, Regina Sipu.
Yang bagaimana yang pernah lihat? Siapa tadi yang pernah lihat? Kalau seperti step, Dok. Step itu kan, step itu adalah istilah awam untuk kejang demam, ya kan? Itu lain ceritanya. Kalau kejang demam, kejang yang terjadi pada saat demam. Epilepsi itu kejang tanpa demam. Ya. Memang step yang dilihat, artinya anak itu panas dulu baru kejangnya. Siapa tadi yang lihat? Bukan lihat secara langsung sih, Dok, lebih ke video di internet gitu. Ada lagi yang mau ditanya atau komentar? Oke. Kalau nggak ada, bisa kita lanjut ke topik selanjutnya ya, K22 ya, kejang demam ya. Ini yang akan kita bicarakan ya. Nah ini kompetensinya 4. Jadi tolong dikuasai dengan benar. Selain teori, saya langsung memberikan praktis ya, klinis praktisnya berupa konsensus Ikatan Dokter Anak Indonesia, UKK, Unit Kelompok Kerja Saraf Anak. Ya. Sudah kelihatan? Sudah, Dok. Sudah, Dok. Rasanya masih jelas ya kedengaran ya? Masih, Dok. Oke, jadi kita lanjut ke kejang demam ya. Sekaligus konsensus penata laksanaannya ya, kejang demam. Kalau kejang demam ini definisinya adalah kejang yang terjadi pada kenaikan suhu tubuh. Biasanya yang kita pakai suhu rektal di atas 38 derajat Celcius. Yang disebabkan oleh proses ekstrakranium. Masalah demamnya bukanlah intrakranium tapi di luar kepala. Kalau suhu rektal di atas 38 derajat Celcius, tentu kalau kita ukur suhu aksila ketiak lebih rendah ya, sekitar 37,8 ya, 2,9. Nah, definisi ini beberapa kali direvisi. Dulu disebutkan bahwa kejang demam adalah kejang yang terjadi akibat demam, akibat suhunya tinggi. Ternyata diikuti tidak selalu berhubungan, cuman bersamaan. Jadi kejang yang terjadi pada kenaikan suhu tubuh, bukan akibat kenaikan suhu tubuh. Yang utama, kemudian kata kuncinya adalah penyebab demamnya itu adalah di luar kepala, ekstrakranium. Kalau ada masalah demam, ada fokus infeksi di intrakranial, misalnya infeksi susunan saraf pusat, otak, meningitis, encephalitis, ini batal, nggak bisa masuk definisi kejang demam. Ya, pahami ya? Nah, ini khasnya terjadi pada kelompok anak usia tertentu saja. 6 bulan sampai 6 tahun. Kadang ada referensi sampai 5 tahun saja. Tapi kita ambil range paling tinggi
6 bulan sampai 6 tahun. Nah, kalau saya pakai 6 tahun ini adalah definisi operasionalnya sebelum ulang tahun yang ke-7. Karena kalau dia 6 tahun, 2 bulan, 6 tahun, 11 bulan, ini tetap disebut dengan 6 tahun. Kalau terjadi kejang pada saat demam pada kelompok usia ini, masih disebut kejang demam. Nah, ini perlu diingat lagi, satu lagi syaratnya. Anak yang pernah mengalami kejang tanpa demam, kemudian kejang demam kembali, ini batal diagnosis kejang demam. Artinya gini, datang seorang anak mengalami kejang pada saat demam. Oke, udah kita tangani, reda, baru kita anamnesis ulang. Ini kejangnya lagi didahului panas ya Pak? Iya. Sebelumnya pernah nggak ada kejang? Oh pernah. Tapi yang hari itu kejangnya nggak ada demam. Nah, dalam hal inilah saat ini kita tidak bisa lagi mendiagnosis dia sebagai kejang demam. Tapi kemungkinan epilepsi yang kembali dicetuskan oleh adanya demam. Paham ya? Pernah aja ada riwayat kejang tanpa demam sebelumnya, saat ini kejang demam batal diagnosisnya. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Nah, jadi kalau anak di luar usia yang tadi, di bawah 6 bulan atau di atas 6 tahun, mengalami kejang yang didahului oleh panas, pikirkan kemungkinan diagnosis yang lain, terutama yang kita waspadai adalah infeksi susunan saraf pusat atau epilepsi yang kebetulan terjadi bersama demam. Mohon diperhatikan karena ini klinis praktis, selain teorinya, praktisnya sudah saya sampaikan bersamaan. Ya. Klasifikasi ini juga yang sering saya tanyakan ketika ujian koas ya. Ada 2 klasifikasi kejang demam, yaitu kejang demam sederhana dan kejang demam kompleks. Kejang demam sederhana itu adalah kejang yang berlangsung singkat, kurang dari 15 menit, yang biasanya berhenti sendiri. Ya. Kemudian kejangnya berbentuk umum seluruh tubuh, tonik atau kronik. Dia bukan sebelah tubuh, seluruh tubuh, kiri kanan sama mengalami kejang. Dan kejangnya hanya sekali, tidak berulang dalam 24 jam. Inilah yang disebut dengan kejang demam sederhana. Syukurnya ini pula yang paling banyak dari klasifikasi kejang demam yang lain, yang kompleks. Kejang demam sederhana ini yang paling sering, paling banyak dialami oleh seorang anak. Nah, kita masuk ke kejang demam kompleks. Kejang demam kompleks ini memiliki ciri sebagai berikut. Kejang terjadi lebih dari 15 menit. Atau kejangnya vokal, hanya sebelah tubuh, bagian tubuh tertentu, tidak kiri kanan, tidak semuanya. Kalau didahului kejang vokal dulu, walaupun nanti akhirnya menjadi umum, tapi awalnya tetap hanya sebelah atau bagian tubuh tertentu saja. Atau syarat yang ketiga adalah berulang kejangnya dalam 24 jam. Artinya lebih dari 1 kali dalam 24 jam. Jadi kalau kita mendiagnosis kejang demam kompleks adalah kalau kita jumpai cukup salah satu dari ketiga syarat ini. Salah satu saja, tidak harus ketiga-tiganya. Tidak harus 2 dari antara 3. Satu saja sudah cukup untuk menegakkan diagnosis kejang demam. Ya, sudah bisa dipahami? Jika ada yang bertanya silakan ya. Oke. Nah, apa pemeriksaan laboratorium yang perlu?
pada kasus kejang demam. Sebenarnya tidak rutin dikerjakan. Tapi bolehlah kalau untuk mengevaluasi sumber infeksi penyebab demam, atau misalnya ada diarenya, kita mau tahu bagaimana elektrolitnya. Kebanyakan ISPA bisa kita lihat secara klinis saja, nggak usah perlu laboratorium, ya, pada umumnya. Batuk pilek, kalaupun perlu pemeriksaan laboratorium, yang kita lakukan atau kita periksa adalah darah perifer, elektrolit, dan KGD. Ini elektrolit dan KGD yang abnormal bisa membuat kejang. Darah perifer, kita lihat leukositnya, trombositnya untuk mengarahkan kita kemungkinan suatu infeksi apa. Selain ISPA misalnya. Jadi ini yang berat. Nah, lumbal fungsi atau fungsi lumbal. Ini kan tujuannya untuk menegakkan atau menyingkirkan kemungkinan meningitis. Ya, ini. Kalau kita mau tahu meningitis, kita periksa lumbal fungsinya. Kita analisa LCS-nya, liquor cerebrospinalis. Baru kita bisa, oh ini arahnya ke meningitis. Oh, bukan meningitis. Nah, lumbal fungsi ini dianjurkan pada bayi yang mengalami kejang demam di bawah 1 tahun. Ini sangat dianjurkan. Karena gejala meningitis pada kelompok usia di bawah 1 tahun atau di bawah 12 bulan tidak khas, ya. Nah, kalau 1 tahun sampai 1,5 tahun, ya masih boleh dianjurkan kita lihat memang perlu atau tidak. Kalau enggak usah, ya. Apalagi kalau di atas 1,5 tahun, biasanya kalau ada meningitis sudah lebih nampak tanda dan gejalanya. Kalau tidak ada, ya nggak perlulah. Jadi kapan mencurigakan baru. Tapi kalau bayi di bawah 12 bulan, sebaiknya kita lakukan. Sebaiknya, ya, bukan harus dipaksa. Kalau orang tuanya nggak setuju, jangan dipaksa. Nah, masuk ke dalam pemeriksaan elektroensefalografi, EEG. Nah, ini tidak direkomendasikan. Jadi kalau anak kejang demam, jangan kalian minta EEG-nya, jangan kalian sarankan EEG. Tujuannya apa? Terus, apakah ada manfaatnya dalam hal tata laksana? Tidak. Karena apa? Pemeriksaan EEG tidak dapat memprediksi ini akan berulangnya kejang atau kemungkinan akan menjadi epilepsi di kemudian hari. Nggak bisa. Ya. Banyak juga sampai sekarang dokter umum yang pasiennya murni kejang demam di EEG. Alasannya kepada orang tuanya supaya tahu ini arahnya ke epilepsi atau bukan, atau resiko epilepsinya tinggi atau enggak boleh, ya. Karena nggak bisa diprediksi. Termasuk berulangnya kejang, nggak bisa juga diprediksi melalui EEG. Nah, masuk kepada pencitraan. Perlu nggak scanning atau MRI? Ini juga jarang dikerjakan dan tidak rutin. Dilakukan kalau ada indikasi. Contohnya, ada defisit neurologis yang menetap atau defisit neurologis yang menetap. Kelumpuhan nervus 6. Atau kita lihat ada papil edema. Dan curigai ada sesuatu di intrakranial, proses infeksi atau space occupying lesion, baru kita lakukan scanning atau MRI. Kalau enggak perlu, ya, sama seperti EEG. Prognosisnya, ya, kalau dia kejang demam murni, apalagi kejang demam sederhana, ini belum pernah dilaporkan ada komplikasi yang sangat fatal, apalagi meninggal. Ya. Perkembangan anak penderita
kejang demam pada umumnya tetap normal sebelum dia mengalami kejang. Kematian belum pernah dilaporkan. Nah, tentu kalau kita menangani pasien dengan kejang demam, orang tuanya sangat khawatir dan biasanya akan dia tanyakan, "Dok, anak saya ini bakalan kejang lagi nggak? Berulang lagi nggak kejangnya?" Ini bisa kita jawab dengan melihat faktor resiko berulangnya kejang. Contohnya, kalau ada riwayat kejang demam dalam keluarga, ini besar resiko untuk kembali kambuh atau kembali kejang ketika dia demam. Atau dia ini terjadi kejang demam di bawah usia 12 bulan, 1 tahun. Ini juga resiko tinggi mengalami berulangnya kejang demam. Atau temperatur yang rendah terjadi kejang. Maaf ya, sebentar ya. Halo. Halo. Nah, aku lagi masih dulu. Bisa. Kenapa lagi masih kuliah? Lagi masih kuliah sih. Mohon maaf ya. Oke. Jadi gini, ada 2 anak yang mengalami kejang demam. Si anak A, dia kejang pada saat suhunya 38. Anak B kejang pada saat suhunya 40 derajat. Tentu siapa yang lebih beresiko berulang? Yang suhunya 38, karena lebih rendah suhunya terjadi kejang, itu lebih beresiko. Nah, kemudian cepatnya kejang setelah demam. Misalnya begini, ada 2 orang anak, yang A demam 12 jam kemudian dia kejang. Masih panas ya. Anak B demam 1 jam kemudian dia kejang. Tentu yang beresiko lebih besar mengalami berulangnya kejang adalah anak B. Karena jarak antara demam dengan kejang sangat cepat, sangat singkat. Ya, bisa dipahami ya? Nah, pertanyaan yang kedua juga yang sering ditanyakan oleh orang tua pada anak penderita kejang demam adalah, "Dok, nanti anak saya ini menjadi epilepsi enggak? Jadi sawan enggak anak saya ini?" Kita sebagai seorang dokter bisa menjawab prediksinya melalui faktor risiko yang harus kita cari. Contohnya, kalau ada kelainan neurologis atau perkembangan yang jelas sebelum kejang demam itu ada, berarti dia beresiko menjadi epilepsi. Contohnya anak yang cerebral palsy, ada gangguan neurologisnya, panas, kejang. Nah, inilah yang beresiko menjadi epilepsi di kemudian hari dibandingkan anak yang sehat, normal, bagus-bagus saja, dia demam, kejang. Ini resiko epilepsinya masih rendah. Atau anak yang berulang kali kejang, tapi setiap dia kejang, tipe kejangnya selalu kompleks. Bahkan sampai lama lebih dari 15 menit sampai status epileptikus. Ini beresiko mengalami epilepsi di kemudian. Atau ternyata di dalam keluarganya ada yang mengalami epilepsi atau riwayat epilepsi, misalnya pada orang tuanya atau saudara sekalian. Inilah resiko menjadi epilepsi di kemudian hari pada kasus-kasus kejang demam. Ya.
Nah, bagaimana tata laksananya? Prinsip tata laksana itu ada 3 yang pentingnya, yaitu ketika dia datang kepada kita masih mengalami kejang, ini kita hentikan. Kejangnya dulu dihentikan. Jangan cari yang lain-lainnya. Stop kejangnya. Kemudian setelah kejangnya berhenti, jangan lupa juga dia ini kejang bersamaan dengan demam, obati demamnya. Setelah selesai ini semua, pikirkan apakah anak ini perlu minum obat jangka panjang atau perlu minum obat anti kejang jangka panjang atau tidak. Nah, jadi ada 3 hal ini yang harus kita kerjakan. Kalau dia masih kejang, masih demam, segera berikan anti demamnya, antipiretiknya. Mau paracetamol, ibuprofen, boleh kasih. Ya. Jadi itulah pilihan obat anti demamnya. Walaupun katanya asam asetilsalisilat dapat menurunkan demam, tapi ini bisa beresiko membuat Rey syndrome pada anak di bawah 18 bulan. Sehingga ini tidak kita anjurkan. Ya, asam asetilsalisilat, aspirin, aspilet, tidak kita kasih. Ya. Nah, anti kejang pada saat dia demam, pada saat dia demam dan datang ke kita pada saat kejang, ya, kita segera hentikan kejangnya. Ya. Bisa diberi dengan diazepam oral atau lebih bagus lagi kalau dia kejang pakai melalui rektal dari anus. Ya, dosisnya. Kadang kalau dosis diazepam yang terlalu tinggi bisa membuat ataksia atau irritable, walaupun ini jarang ya. Yang paling kita takutkan kalau diazepam ini dosisnya tidak sesuai adalah depresi pernafasan, ya, gangguan pernafasan ini bahaya. Ya. Nah, obat anti kejang yang lain, misalnya phenobarbital, carbamazepine, phenytoin, ini tidak disarankan untuk diberikan dalam hal mencegah kejang demam. Yang disarankan itu adalah phenobarbital ataupun asam valproat. Jadi ini dia tadi. Siapa anak atau pasien mana yang mengalami kejang demam yang perlu mendapat obat rumahan, yaitu minum obat anti kejang terus-menerus jangka panjang selama lebih kurang 1 tahun. Yaitu kalau anak tersebut selalu mengalami kejang yang lama, lebih dari 15 menit setiap kejang. Ya. Dan ada kelainan neurologis yang nyata sebelum atau setelah terjadinya kejang. Misalnya, jadi lumpuh sebelah, hemiparesis. Ada kelumpuhan sementara, thought paralysis. Atau sebelum kejang, anak ini sudah mengalami cerebral palsy, retardasi mental, dan hidrosefalus. Ini perlu kita kasih, karena ini akan beresiko berulang. Atau kalau dia kejang demam selalu vokal. Ya. Jadi inilah indikasi anak yang perlu mendapat obat anti kejang terus-menerus setiap hari. Tapi kalau kita lihat, kejang demam ini tidaklah terlalu berbahaya kalau yang umurnya dibandingkan dengan dia makan obat jangka panjang, kemungkinan efek samping obat ataupun biayanya itu tidak sebanding dengan resiko yang dihadapi. Sehingga secara praktis sebenarnya kami lebih menganjurkan dasarnya adalah yang poin kedua ini. Kalau ada kelainan neurologis sebelum atau setelah kejang,
inilah yang perlu mendapat obat perumatan, yaitu anti kejang terus-menerus selama 1 tahun. Ya, oke. Ini pertimbangan yang lain. Kalau kejangnya berulang 2 kali atau lebih dalam 24 jam, inilah yang kompleks, ya. Kemudian bayi terjadi pertama kali pada bayi di bawah 12 bulan kejang demamnya, atau dalam 1 tahun sudah terjadi 4 kali setiap demam kejang, setiap demam kejang. Ini masih pertimbangan, belum indikasi kuat, ya. Tapi pikirkan ini akan menjadi indikasi. Nah, mengenai obat antikonvulsan yang akan dikonsumsi pada rheumatoid, pada pengobatan reumat yang dipakai setiap hari jangka panjang, ini pilihannya ada 2, yaitu obat phenobarbital dan asam valproat. Inilah yang akan dikasih. Ini tadi yang saya bilang, berdasarkan bukti ilmiah bahwa kejang demam tidak berbahaya dan penggunaan obat bisa efek sampingnya, kemudian biaya, maka pengobatan reumat hanya diberikan pada kasus selektif dan jangka pendek. Itu yang saya bilang, kasus selektif ini lebih kita pikirkan adalah poin kedua ini. Dan jangka pendek sekarang konsensusnya adalah tetap 1 tahun, tidak 2 tahun seperti pengobatan epilepsi. Ya. Nah, antara 2 itu, obat phenobarbital dan asam valproat. Ya. Pada phenobarbital akan dapat mengganggu perilaku, misalnya menjadi hiperaktif anak ini, dan mengalami kesulitan belajar pada 40-50% kasus. Ya, ada juga penelitian lain katanya phenobarbital ini bisa menurunkan IQ seorang anak. Dan sedangkan obat pilihan lain yaitu asam valproat tampaknya lebih baik dibandingkan phenobarbital. Ya. Namun pada anak-anak di bawah usia 2 tahun, apalagi di bawah 1 tahun, dia lebih cenderung hepatotoksik. Jadi ketika ini dipakai anak usia di bawah 2 tahun, monitor fungsi hatinya. Jangan sampai terjadi gangguan fungsi hati. Ini dosis yang dipakai untuk kejang demam, reumatan setiap hari. Kalau asam valproat 15-40 mg per kilogram berat badan per hari, sedangkan phenobarbital 3-4 mg per kilo per hari. Ya, itu dia. Ini pengobatan selama 1 tahun bebas kejang. Oke, kemudian penghentiannya tetap bertahap, ya, di tapering off, tidak setelah 1 tahun langsung stop. Nah, setelah kita tangani anaknya, ya, kita lakukan step-step tadi. Jangan lupa kita lakukan edukasi kepada orang tua. Ini juga hal yang penting yang harus kita berikan kepada orang tua. Apa yang mau kita edukasi? Beritahu, edukasi orang tuanya bahwa kejang ini memang yang menakutkan, tapi jangan terlalu cemas, ya, karena sebenarnya dengan sikap tindakan yang tepat, kecemasan itu bisa dikurangi. Resiko perburukan atau komplikasi yang jelek dari kejang demam ini bisa dihindarkan. Jadi kecemasan itu bisa dikurangi dengan cara yakinkan bahwa kejang demam itu prognosisnya baik. Beritahu cara penanganan kejang. Misalnya terjadi kejang, jangan masukkan jari kita atau sendok ke mulut si anak. Ya.
disiram pakai air, dimiringkan kepalanya, ya. Tapi buat di tempat yang aman, jangan tertekuk lehernya, bisa kita sarankan. Nah, juga perlu kita informasikan atau edukasi kepada keluarganya bahwa setelah kejang demam ini teratasi, dia beresiko muncul lagi ketika mengalami demam. Supaya orang tuanya tahu persiapannya. Yang terakhir adalah pemberian obat untuk mencegah rekurensi memang efektif. Tapi harus diingat adanya efek samping obat. Begini maksudnya. Orang tua pada saat membawa anaknya kejang demam, semakin paniknya dia bilang, "Dokter, tolong anak saya. Dan aku gak mau tahu, kasihlah obat supaya jangan terjadi lagi kejang seperti ini. Mau obat apapun yang mahal pun oke, aku kan. Pokoknya jangan kulihat lagi anakku ini kejang." Jadi inilah dia bilang memang ada Bu, tapi jangka panjang setahun, walaupun jarang tapi tetapnya ada efek samping obat itu. Apalagi kalau kepatuhannya minum obat tidak teratur. Jadi kita berikan semua edukasi mengenai tata laksana kejang demam yang tadi saya sampaikan. Ya. Nah, satu hal lagi yang perlu kita sampaikan kepada orang tua adalah nanti Bu, kalau kejang lagi dia pada saat demam, jangan panik, ya, tenang dulu. Yang bisa kita lakukan, kendorkan semua pakaiannya, ya. Jangan ada yang ketat. Ya. Bila tidak sadar, posisikan telentang dengan kepala miring. Ya. Kalau ada muntah, lendir, bersihkan. Jangan memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Sendok yang pakai kasar, tangan kita kah? Oke, itu dulu, jaga jalan nafasnya, ukur. Kemudian sambil lalu kita catat berapa lama kejangnya. Tetap bersama pasien selama kejang. Kalau orangnya bisa kooperatif dan tidak terlalu panik, kita boleh sarankan dan ajarkan pemberian diazepam melalui rektal. Dan ingat, kalau kejangnya masih berlangsung setelah 5 menit, harus segera dibawa ke rumah sakit terdekat. Ini yang harus kita berikan penjelasan atau edukasi kepada orang tua. Tentu ada juga yang menanya, "Dok, anak saya boleh divaksin nggak? Karena dia dulu ini 2 kali kejang lagi panas, 2 kali step." Nah, jawaban kita sebagai seorang dokter adalah sebenarnya tidak ada kontraindikasi vaksinasi diberikan pada anak penderita kejang demam. Ya. Kejang setelah demam karena vaksinasi itu jarang. Walaupun beberapa vaksin menyebabkan demam setelah pemberiannya. Ya, tapi sekarang sudah ada teknologi yang semakin maju, resiko demam itu, jenis vaksinnya, resiko demamnya lebih rendah. Ya. Misalnya DPT itu yang whole seluler, sekarang sudah dibuat menjadi ada yang DPT yang aseluler, jadi resiko demamnya sangat rendah. Karena yang membuat demam itu adalah DPT, P-nya probabilis ataupun campak, measles-nya. Dianjurkan untuk memberikan diazepam oral atau rektal bila anak demam setelah dapat vaksinasi DPT ataupun sebagian anak juga dokter anak merekomendasikan pemberian paracetamol saat vaksinasi hingga 3 hari kemudian. Tapi ada jurnal yang mengatakan bahwa paracetamol ini pun bisa menurunkan
efektivitas vaksin tersebut dalam menstimulasi pembentukan antibodi atau imunoglobulin pada si anak tersebut. Jadi, kalaupun demam-demam sedikit, udah apa, tapi kalau ada riwayat kejang langsung kasih paracetamol dan diazepam ya oral atau rektal. Ini. Jadi rekomendasi tadi berdasarkan evidence ya, yang sudah itulah mengenai kejang demam, teori dan klinis praktisnya dari UKK neurologi anak. Baik, itu dulu. Nah, sekarang kita buka pertanyaan atau diskusi. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Harus tuntas ini, ya. Silakan. Masih ada suara saya kedengaran masih enggak? Masih, Dok. Masih, Dok. Ada yang mau ditanyakan? Ayo, ini kompetensi penuh nanti sebagai dokter umum. Izin bertanya, Dok. Ya. Dok, kan tadi tidak boleh memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya, Dok. Ya. Tapi kalau misalnya kita khawatir lidahnya tergigit, bagaimana ya, Dok? Kalau khawatir lidahnya tergigit, kan tidak selalu terjadi lidahnya tergigit. Ya, miringkan aja. Kalaupun masuk, ada yang mau dimasukkan, pikirkan sesuatu yang tidak akan menambah kerusakan dari mulut, mukosa bibir, gigi, ataupun lidahnya. Kalau dikasih seperti gudel karet itu boleh. Tapi kan tidak jarang yang dimasukkan itu apa? Sendok yang keras. Masukkan gitu. Itu akan bisa membuat mukosa mulut, bahkan giginya copot. Ada yang saking ininya takutnya tangan orang tuanya dimasukkan nih supaya ini juga nggak baik ya. Baiknya nggak usah diberikan, nggak usah dimasukkan apa. Okay. Baik, Dok. Baik. Kalau jalan nafasnya bagus, posisinya ada, mungkin lidahnya tidak sampai keluar. Yang tergigit itu kan adalah ketika lidahnya akan keluar dari mulut melewati gigi, ya kan? Kalau masih di dalam mulut, kemungkinan tergigit tidak, ya. Silahkan, ayo harus tahu. Nanti ujian, kalau koas ini nggak tahu langsung kalah. Izin bertanya, Dok. Ya. Izin bertanya, Dok. Jika pasien memenuhi kriteria faktor resiko terjadinya kejang demam berulang, Dok, dan orang tua pasien bertanya bagaimana caranya agar anaknya tidak terjadi kejang demam berulang lagi, nih, apa yang harus kita lakukan, ya, Dok? Baik, terima kasih. Bagus pertanyaannya. Jadi kalau mencegah berulangnya, dia punya resiko begitu. Tentu kita lihat, oke, anak ini tidak mempunyai indikasi pengobatan rumah atau minum obat jangka panjang. Sedangkan dia mempunyai resiko berulang, ya kan? Nah, yang kita berikan edukasi kepada orang tua adalah sediakan obat anti demam dan anti kejang di rumah. Ketika anaknya mengalami demam, berikan keduanya untuk usaha mencegah terjadinya kejang. Yaitu obat paracetamol dan diazepam. Diazepamnya bisa yang diminum, bisa yang dari rektal. Tapi anak-anak kalau belum kejang, ya pasti risih dimasukkan diazepam dari rektalnya, ya kan? Coba minumlah. Tapi ketika terjadi kejang, sebaiknya diazepamnya yang dari
rektal. Ya. Jadi kalau seorang anak pernah kejang demam ya, orang tuanya sebaiknya menyediakan persediaan paracetamol dan diazepam di rumah, sehingga kapan saja terjadi demam, takut kasih yang dua-dua ini menunggu pergi ke dokter. Tapi setelah dikasih ini tidak lagi muncul demam, ya sudah cukup, nggak usah ke dokter. Ke dokter tentu tujuannya adalah mencari penyebab demamnya apa, perlu tambahan obat atau tidak, ya kan? Silakan, ada lagi yang mau ditanyakan? Izin bertanya lagi, Dok. Pada pasien memiliki faktor risiko berulang, apakah akan dibawa sampai seumur hidupnya, Dok? Risiko berulang, wah jangan sampai seumur hidupnya. Tentu beresiko berulang dalam hal kejang demam. Kalau kejang demam, tadi definisinya adalah anak usia 6 bulan sampai 6 tahun sebelum ulang tahun yang ke-7. Itulah, bukan seumur hidupnya. Tapi kalau dibilang menjadi epilepsi enggak di kemudian hari, itu sudah saya sampaikan tadi kan, siapa saja yang beresiko menjadi epilepsi. Mungkin itu seumur hidup kah epilepsinya, nanti itu tergantung jenis epilepsinya juga. Karena epilepsi ada juga yang meminum obat, konsumsi obat seumur hidup, tapi sebagian besar, sekitar 85% itu bisa disembuhkan, selesai makan obat, tidak seumur hidup pada kasus-kasus epilepsi. Ada lagi? Izin bertanya. Ya, siapa namanya? Enggak nampak. Oh, dahinya aja nampak. Perkenalkan Dok, nama saya Feni. Saya izin bertanya Dok, bagaimana ya Dok? Saya pernah dengar kalau misalnya kopi itu Dok bisa mencegah terjadinya rekurensi kejang demam pada anak Dok. Oke, baik. Terima kasih. Memang itu juga saya dengar di masyarakat, kopi bisa mencegah kejang. Tapi secara evidence base-nya belum terbukti itu. Ya. Jadi kita juga nggak berani menganjurkan yang belum terbukti secara ilmiah, belum ada evidence base medicine-nya. Ya. Jadi itu komentar saya, tanggapan saya. Baik Dok, terima kasih Dok. Ada lagi yang bilang ekor cicak ya. Ekor cicak direndam air hangat baru diminum. Ada lagi? Izin Dok, kalau udah di IGD gitu Dok, pemberian intravena nggak dianjurkan ya Dok? Untuk paracetamol sama diazepam ya Dok? Boleh dilakukan, boleh diberikan. Nah, cuman kalau dia datang ke IGD dalam keadaan kejang, apakah kita sibuk mengusahakan intravenanya, jalurnya, menginfusnya, padahal obat bisa dimasukkan dari rektal misalnya. Diazepamnya ataupun paracetamolnya. Itu dulu kita lakukan. Ketika reda, barulah dia masih demam tinggi, atau kesadarannya belum bagus sekali, masih ngantuk-ngantuk setelah capek kejang, barulah kita pasang infusnya, IV lainnya. Ya kan? Karena kejang adalah salah satu emergensi, ya, pada kasus anak terutama. Jadi kalau datang kepada kita seorang pasien ada emergensinya dulu yang kita tangani. Emergensi tata laksana emergensi mulai dari A, B, C, D. Airway, breathing, circulation, and then drugs. Ya. Jadi
jalan napasnya, pernapasannya, sirkulasinya perbaiki. Amankan dulu. Lalu setelah aman, masuklah yang lainnya. Ya kan? Iya dok. Soalnya kadang kan kalau pakai rektal atau oral tuh agak lama kan dok aksi kerjanya. Jadi kadang keluarganya udah kebingungan. Jadi, tapi tetap boleh dok. Baik dok. Maka gini, kalau diazepam rektal sama kecepatannya dengan IV rektal, ya, golongan benzodiazepam. Malahan kalau di luar negeri ada midazolam yang disemprotkan ke bukal IV. Itu juga sama cepatnya dengan intravena, injeksi. Ya. Jadi golongan benzodiazepam melalui mukosa itu cepat penyerapannya, cepat kerjanya. Oke. Dok, terima kasih dok. Ada lagi? Izin dok, kalau tata laksana diazepam rektal yang nggak ngaruh gimana ya dok? Tata laksana selanjutnya dok? Kalau tidak berpengaruh tata laksana diazepam rektal, tentu masih terjadi kejang. Ketika sudah lebih dari 15 menit atau bahkan mencapai 30 menit, ini namanya sudah status epileptikus. Ya. Jadi ini rangkaian tata laksana kejang akut yang berlanjut menjadi tata laksana status epileptikus. Kita mungkin memerlukan obat-obat anti kejang yang lain seperti phenytoin, phenobarbital. Ya, bisa. Baik dok, terima kasih dok. Itu pakai bukan diazepam lagi, obat anti kejangnya yang lain. Oke. Silakan, ada lagi yang lain? Izin bertanya dok. Iya. Jadi dok, ada tetangga saya dari riwayat epilepsi gitu dok. Nah itu apa benar dok, salah satu faktor pencetusnya itu dia kelelahan sama atau stres gitu dok, bisa jadi menyebabkan dia kejang tiba-tiba gitu dok. Oke, baik. Sedikit buat ini ya, karena kita bicarakan adalah kejang demam. Kalau epilepsi, kejang tanpa demam. Tapi bisa ada provokasi yang lain, bukan demam. Ya. Walaupun bisa demam juga membangkitkan kembali epilepsi, tapi yang membuat epilepsinya gampang lagi terpicu adalah salah satu istirahat yang kurang, misalnya durasi ataupun kualitas tidur yang terganggu. Kalau kualitas tidurnya tidak baik, tentu ini juga membuat ketidaknormalan atau ketidakstabilan listrik otaknya, gampang kejang. Bisa juga karena cahaya blitz ataupun ini sering terlihat main game di gadget atau di TV yang monitor. Ini juga bisa memicu timbulnya kejang pada epilepsi, ya, pada epilepsi, bukan pada kejang demam. Mungkin bisa dijawab ya. Baik dok, terima kasih dok. Oke. Ada lagi, something? Tidak ada dok. Oke. Kalau tidak ada, sekali lagi kita buka kamera. Saya mau bukti absennya. Anda disuruh kirim ya. Semua